Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, yang terhormat co-founder komunitas Ma'rifatun Academy, Ustadz Dharma beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Gus Faris Anji Bastian selaku founder dan pemateri kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada hari ini Ustadz Farhan serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh peserta kajian yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadiran Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 20 Oktober 2024 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema urgensi belajar ilmu akidah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam toleran umat manusia. Rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman yang berbahagia, dengan sangat antusias sekali saya Siti Halimah Sadia Ali yang akan memandu acara kajian pada malam hari ini. Semoga acara ini menjadi momen yang penuh berkah dan kebersamaan bagi kita semua. Amin. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Menempati rangkaian acara yang ketiga ialah acara inti yaitu pemaparan materi. Acara keempat ialah sesi diskusi tanya jawab dan acara terakhir adalah doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian malam ini langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Farhan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Farhan. Baik, selanjutnya memasuki ke acara inti ialah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Gus Faris Andi Wasian, bisa dipanggil Gus Faris atau Al-Fatah. Tanggal lahir 18 Mei tahun 2000, domisili Jawa Barat, moto hidup, bermanfaat dan berkah dalam segala hal. Riwayat pendidikan, sekarang lagi menempuh studi S1 di Universitas Az-Zaituna, Tunisia. Pengalaman organisasi beliau online, komunitas kajian online, offline di PPI Tunisia. Amanat online, belajar untuk beramal, beramal untuk ibadah, dan belajar atau mengaji tanpa memandang orangnya, tapi apa yang dibicarakan. Akun sosial media beliau bisa di-follow ya teman-teman. Instagram beliau adalah far_is18, Facebook Faris Andi Bastian, dan TikTok gs.ava. Dan ini pesan untuk muslim atau muslimah dari beliau, yaitu jadilah pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan tetap menjadi baik walau namamu sudah berbeda di cerita orang. Belajarlah dengan fokus, meningkatkan kualitas ilmu dan menghiasi diri dengan akhlak. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman, pemateri kita sekaligus founder dari Ma'rifatuna Academy ini. Langsung saja kita simak materi yang akan dibawakan oleh beliau. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama ialah pemaparan materi selama 45 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik, teman-teman sudah hadir di hadapan kita semua. Narasumber kita yang sangat luar biasa. Sekali lagi kepada Gus Faris kami persilahkan. Baik, suara saya jelas, moderator? Jelas ya? Jelas, jelas Gus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala sahibil hud wal mawrud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ila jannah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berjuta-juta, bermiliun-miliun nikmat kepada kita semuanya, dan tak lupa lantunan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, panutan kita, qudwah kita, dan akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati co-founder komunitas Ma'rifatun Academy, ya, Ustaz Dharma Muhammad Dharma LCMA. Kemudian yang saya hormati pula seluruh jajaran admin Ma'rifatun Academy. Yang saya hormati pula qori tercinta kita, yaitu Ustadz Farhan, yang Masya Allah selalu setia menemani kita. Kemudian tak lupa juga untuk media partner, yaitu dari sahabat muslim, akhwat ikhwan yang hadir pada malam ini. Syukran ala hudurikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan tak lupa juga untuk seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam taufik dan hidayahnya, dan diberikan kesehatan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini, ya, malam waktu Indonesia dan siang menuju sore waktu Tunisia, insya Allah kita selalu berpegang untuk memperkenalkan bagaimana urgensi atau pentingnya kita belajar ilmu. Pentingnya kita belajar ilmu. Memang ilmu itu luas dan ilmu itu banyak macam-macamnya. Ilmu itu sering disebut dengan fun. Ya, ilmu itu sering disebut dengan fun. Dalam bahasa itu fun. Apa itu artinya fun? Seni. Artinya seni. Ada fun ilmu fikih, fun hadis, fun Quran, fun apa lagi? Fun akidah, dan ilmu-ilmu yang lain, fun filsafat, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang fun ilmu akidah. Fun ilmu akidah. Wah, kenapa? Why? Kita harus belajar ilmu akidah. Kenapa? Di zaman modern ini, saya kemarin mengisi kajian di Pejuang Generasi Qurani, itu tentang cinta dunia membuatmu buta. Sebenarnya saya disclaimer dulu teman-teman. Di zaman akhir zaman ini adalah zaman yang mana banyak fitnah yang harus benar-benar kita jaga. Yang kedua, banyak sekali subhat atau keraguan-keraguan yang muncul di kalangan masyarakat, terutama dalam masalah akidah. Kita sering dibuntur-bunturkan, kita sering diadu domba. Nah, makanya di sini kita harus mengambil sikap bijaksana. Gitu loh. Ingat konsepnya la ikraha fiddin. Konsepnya di sana. Ini Allah yang bilang tidak ada paksaan dalam agama. Ketika ada ikhtilaf, perbedaan pendapat mengenai akidah, kemudian mereka tidak mau mendengarkannya, sudah, jangan dipaksa. Jangan sampai perang, jangan sampai ini, jangan. Itu salah satu sikap yang bodoh. Sikap yang bodoh. Tidak seperti itu. Tapi buktikan, ya. Jangan banyak omong, tapi buktikan. Buktikan dengan apa? Dengan kemajuan. Umat muslim zaman sekarang itu terlalu fokus sehingga lupa akan kemajuan. Sekarang itu zaman udah beda, bukan zaman seperti zaman jahiliyah, bukan. Sekarang itu gedung-gedung tinggi di mana-mana, teknologi di mana-mana, internet di mana-mana. Bagaimana kita menggunakan wasilah itu semuanya untuk menyebarkan Islam, untuk membangun kemajuan. Dulu kita sudah tahu semuanya bagaimana Islam itu pernah menjadi jaya kemasan Islam. Ya. Dinasti Abbasiyah, Baitul Hikmah. Itu kenapa? Karena ulama-ulama zaman dulu itu fokus juga memberikan kaderisasi atau penerus ke siapa? Kepada ulama-ulama yang akan dibangunnya. Jadi ada sekolahnya. Jadi ulama ini, beliau ini ulama ahli, beliau ini ulama, tapi juga dikhususkan pakar ilmu astronomi. Beliau ini ulama, pakar ilmu
arsitektur. Oh, ini beliau ini ulama, tapi kita sebutkan pakar ilmu kedokteran. Nah, dulu itu Ibnu Sina, Al-Khwarizmi dan lain sebagainya itu gitu, zaman-zaman seperti itu. Maka sekarang itu jangan bukan saya ini ya. Jadi kita tidak memungkiri bahwasannya kita mundur, Barat lebih maju. Ya, karena kita itu terlalu bergulat dengan masalah bid'ah. Gitu loh. Itu kan sudah jadi perbedaan. Kalau antum beda pendapat, ya sudah. Saya pemahaman seperti ini, saya dari guru saya seperti ini. Antum gimana? Begini. Oh ya udah, selesai. Ya, tunjukkan. Sekarang itu yang banyak di organisasi masyarakat yang banyak dipuji itu Muhammadiyah. Kenapa? Karena mereka tidak hanya belajar agama tapi juga membangun. Jadi difasilitasi. Santri-santrinya itu mohon maaf ya, pinter-pinter, komputernya pinter, buat bukunya pinter, kemudian juga sekolahnya difasilitasi. Nah, ini yang perlu kita perbaharui dalam organisasi masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama. Bukan saya berarti ini, tapi kita ambil baiknya. Ambil sisi baiknya. Kita harus terjun, ya. Sekarang zaman yang beda. Tapi di sana kita juga harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Wasilah-wasilah ini bisa melalaikan kita. Jadi tergantung kepada kebijaksanaan diri pribadi. Karena yang kuasa itu bukan orang lain, tapi dirimu yang kuasa atas dirimu sendiri. Kembali lagi ke laptop. Ini sebagai disclaimer bahwasannya kita mengaji dimanapun berada, baik online maupun offline. Sekarang kita ngaji fan ilmu akidah. Akidah ini adalah salah satu pondasi, teman-teman. Pondasi. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian akidah. Silakan dicatat. Nanti ketika memang ketinggalan, nanti pas pertanyaan boleh ditanyakan. Urgensi belajar ilmu akidah. Ilmu akidah adalah pondasi. Bagaimana sebuah bangunan seringkali dikasih logika atau analogi, gambaran. Bangunan tanpa pondasi, apakah dia bisa berdiri? Tidak. Dia bakal berdiri, cuman tidak akan lama. Ada angin sedikit, runtuh, ambruk. Tapi ketika ada bangunan tersebut, pondasinya kuat, ada pondasinya, maka bangunan itu akan tegak dan kokoh. Dan pondasinya pun harus bagus, harus kuat. Nah, makanya kenapa saya bilang, kok sekarang itu zaman di mana para pemuda-pemudi ini terlalu banyak membahas tentang perasaan. Tentang perasaan lah, kebanyakan tentang perasaan, tentang kehidupan. Ya memang penting. Tapi kalau kamu tidak memperkuat dan meningkatkan kualitas keilmuan, bagaimana pondasimu akan kuat? Nanti ketika kamu pergi ke sini goyah lagi, pergi ke sini kok goyah lagi. Karena apa? Pondasinya tidak kuat. Akhirnya apa? Ikut-ikutan kemana-mana. Yang pertama akan saya bahas ada pengertian akidah. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa itu sudah pada tahu. Diambil dari kata al-aqdu. Al-aqdu. Jadi kata al-aqdu. Ada juga yang mengatakan ar-rabtu. Pertama, al-aqdu, ar-rabtu, asyiddatu bikuwah. Ya. Ini ya. Yang pertama al-aqdu. Apa artinya al-aqdu? Ikatan. Ya. Ar-rabtu juga ikatan. Man asyidatu bikuwah. Penguatan. Wal yakin, kepercayaan. Ya, jadi akidah ini diartikan secara bahasa itu ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Asyidatu bil kuwah. Ya. Itu akidah secara bahasa. Nah, kemudian di dalam secara bahasa ini kita tentu apa artinya kok jadi ikatan, kok penguatan, kok kepercayaan. Nah, arti keyakinan dan atau penetapan akidah juga dapat mengandung arti ikatan dua utas tali dalam satu ikatan sehingga menjadi satu buhul yang tersambung. Jadi maksudnya begini. Kita adalah Islam berpegang teguh kepada akidah Islam.
akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berpegang kepada talinya Allah lewat perantara Nabi Muhammad yang menyebarkan Islam dan mujizatnya Al-Quran. Disambungkan lewat akidah. Ilmunya akidah disebutnya. Agar kita tahu bagaimana apa sih yang dibahas dalam akidah. Nanti di bawah kita akan bahas apa saja yang dibahas di dalam ilmu akidah. Ya. Nah, kemudian tadi secara bahasa. Kemudian secara istilah atau terminologi. Ini kita harus tersusun ketika membahas sebuah ilmu, kita harus tersusun. Ya, tersusun. Secara terminologi ya dalam kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, Abu Hasan al As'ari itu mengatakan akidah menurut istilah itu tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma'alima maji'uhu bihi minad-din bid-darurah ai fi ma ishtahara baina ahli Islam wa sara al-ilmu bihi yushabihu ilmu bid-darurah. Simpelnya seperti ini. Akidah itu adalah kita membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi. Ya, kita membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi. Apa itu agama dan syariat Islam. Kemudian juga akidah secara istilah berarti adalah landasan yang mengikat, yaitu keimanan. Jadi di akidah itu ada keimanan, landasan yang mengikat keimanan. Ya. Di dalam keimanan tentu ada ilmu tauhid. Ya, maka nanti ada nama-nama akidah. Ilmu akidah itu sering disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ya. Artinya itu ilmu tauhid atau ilmu aqaid atau akidah atau ilmu pengikat, ilmu mengikat. Agar kita apa? Selalu terikat kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sumber ilmu akidah dari mana? Tentu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tentu Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan lepas. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan bagaimana cara kita untuk memahami beriman kepada Allah. Ya, bagaimana kita beriman kepada Rasulullah. Bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah. Kata Allah kan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulih wal kitabil ladzi nazala ala rasulih wal kitab alladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa artinya? Ya wahai orang-orang yang beriman, katanya. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabnya yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Jangan kalian kufur. Ketika akan kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada Rasul kitab-kitabnya Allah, maka di yaumil akhir nanti faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka akan tersesat dan sesat, menyesatkan. Jauh banget nanti tuh. Ba'idan, tingkahnya sesatnya lebih jauh banget. Sesatnya udah kelewatan lah. Nah, kita memahami ya, sumber akidah Islam itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana cara kita memahami iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada Rasulullah Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu apa aja? Kitab Taurat, Jabur, Injil. Ya, kita harus beriman. Adanya ada, tapi sekarang sudah dimanipulatif, sudah diubah-ubah sama orang-orang ya, oknum-oknum ya. Begitu loh. Bagaimana caranya? Dengan ilmu akidah. Iman kepada Allah. Keimanan kepada Allah itu bagaimana caranya? Kita tidak bisa tahu penjelasan Allah kecuali dengan perantara Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibekali mukjizat yang sangat besar, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada syariat, ada sejarah, ada ibrah, ada apa lagi? Ilmu pengetahuan. Banyak di dalam Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kemudian para mufassir dan para ulama-ulama. Allah sendiri yang bilang, innama yakhshallahu min ibadi al-ulama. Ulama. Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Jadi tanyalah ke ulama. Dan setiap orang itu mempunyai kepakarannya atau kecondongan dalam ilmunya. Kenapa demikian? Mungkin antum bertanya ke ustadz ini tak bisa jawab karena bukan pakarnya atau tahu dalam ilmu tersebut. Misalkan dia itu lebih condong kepada ilmu fiqih
Antum nanya akidah, ya, ya wajar kalau dia tidak bisa menjawab, gitu loh. Wajar. Karena apa? Kepakaran ke ilmu contohnya ke ilmu fikih. Jangan disamaratakan, jangan disamaratakan. Ada ustadz yang ini khususnya di Gen Z doang nih. Nggak bisa kalau ditanya tentang hadis, tentang ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena khususnya di ya pembahasan-pembahasan pemuda-pemuda doang gitu loh. Nah, itu kadarnya. Ya. Jadi ustadz itu ada standarisasi juga gitu loh. Ada ustadz yang memang di beliau ini tingkatnya lebih tinggi kepakarannya, ada yang memang biasa aja. Jadi jangan dinormalisasi ustadz itu semuanya bisa. Antum bisa menilai dengan diri antum sendiri, oh ustadz ini sepertinya begini, ustadz ini begini. Ini ustadz ini lebih condong ke begini, ke ilmu ini, ustadz ini ilmu ini, seperti itu. Ya. Walaupun memang santri atau mahasiswa Timur Tengah itu belajar dulunya itu di pesantrennya di Rosat Islamiyah, pelajaran tentang keilmuan Islam semuanya, dari mulai ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu apa lagi, ilmu lughah, nahwu sharaf, balaghah, kemudian juga ilmu Al-Qur'an, ilmu dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti mereka kuliah itu mengambil jurusannya. Seperti saya jurusan akidah dan ilmu kalam. Dulunya itu saya jurusan itu akidah dan filsafat. Cuma sekarang diubah jadi akidah ilmu kalam. Tapi di dalamnya kita belajar juga filsafat, juga belajar ilmu kalam, akidah. Ya. Kembali lagi ke laptop. Tadi kita sudah belajar atau tahu tentang bahasanya akidah itu secara bahasa apa tadi? Al-aqdu artinya ikatan atau arabtu artinya ikatan. Nah, kemudian teman-teman semuanya, jadi kesimpulannya begini. Apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti adalah akidah. Keyakinan secara bahasa. Antum cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yakin dan tetap di hati. Itu udah iman. Tapi secara bahasa. Yakin gitu loh. Yakin, iman itu yakin. Membenarkan. Gitu loh. Ya. Jadi iman itu adalah ketetapan yang memang hati ini sudah condong kepada sesuatu yang diinginkan. Baik itu barang atau seseorang. Nah, itu disebutnya dengan keimanan. Jadi ada ikatan lah. Antum tiba-tiba rindu sama orang tua. Ada ikatan karena antum beriman bahwasanya ibu ini itu namanya Nisa. Nisa ini adalah ibumu. Ada ikatan. Ada keimanan bahwasanya kamu ada mempunyai rasa rindu kepada orang tuamu, Ibu Nisa tadi. Nah, ada pun yang dimaksud dengan akidah Islam. Akidah itu kan secara bahasa itu tadi ikatan. Tapi kita kan Islam. Akidah Islam. Akidah Islam itu adalah kepercayaan yang benar-benar antum ini kuat mempercayai. Pertama, iman kepada Allah. Maka disebut dengan rukun iman. Ya, rukun iman. Kepada tahu lah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada akhir qada-qadarnya, baik buruknya, serta seluruh muatan Al-Quran, Al-Karim, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Maksudnya itu Allah berfirman, Nabi menjelaskan dalam Al-Quran, karena sahabat itu pernah bingung, apa makna daripada Al-Quran ini ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan. Makanya ada hadis ini sebagai tafsir daripada Al-Quran. Nah, dan juga kita beriman kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang tentunya yang sahih, yang muttafaqun alaih, yang sahih. Dan ini merupakan pokok-pokok agama, perintah-perintah ya yang harus kita imani dari awal. Sejak kecil kita sudah sudah belajar ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Nah, itulah yang perlu kita, itu sebutnya ilmu akidah. Ya, ilmu akidah. Nah, di ilmu akidah ini ada namanya ilmu tauhid, mengesahkan Allah artinya. Jadi akidah ini bisa disebut dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, ya. Tidak boleh seperti mohon maaf kaum Nasrani, ya, agama sebelah. Itu ada konsep trinitas. Tuhan tuh 3, ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Gimana konsepnya seperti itu? Tuhanku ada 3 tapi 1 katanya. Ya kan bingung gitu loh. Nanti gimana kalau Tuhannya ada 5 misalkan. Kata Tuhan 1, enggak sekarang musim hujan, Tuhan 2, enggak sekarang musim kemarau, Tuhan 3, ribut nanti. Semuanya aja turunin, kemarau hujan. Gimana seperti itu kan? Ribut nanti.
Secara logika dasarnya seperti itu. Nah, di dalam akidah ini teman-teman semuanya, secara istilah terdapat beberapa definisi. Antum ini kalau belajar sering membaca, suka membaca, ya jangan cuma membaca novel saja. Untuk pemula mungkin baca satu buku yang apa saja, mau itu komik, mau itu novel. Untuk pemula nggak apa-apa baca itu. Nanti setelah itu antum coba baca tentang buku-buku keilmuan, ilmu usul fikih, ilmu akidah, ilmu fikih dan lain sebagainya, untuk meningkatkan kualitas keilmuan antum. Kalau antum hanya belajar tentang, ya mohon maaf ya, seperti itu doang gitu loh, gak akan ningkat-ningkat antum. Kalau antum pengen menjadi orang yang berpengaruh minimal buat keluarga antum lah nanti ketika di rumah, tapi antum belajarnya, Ustaz, aku mencintai seseorang, cinta mulu yang dibahas. Coba antum tanya, Ustaz, akidah menurut Ibnu Khaldun seperti apa? Bagaimana definisi perbandingan daripada Ibnu Khaldun dan Abu Bakar Jabir Al-Jaziri? Mantap tuh kayak gitu. Ustaz, ilmu hadis itu ada mutawatir, ada juga hadis ahad. Ustaz, ini gini. Nah, itu jadi dipelajari seperti itu. Jangan bahasnya, Ustaz, aku mencintai seseorang dan sekarang dia meninggalkan, apa yang harus aku lakukan? Pret lah. Gitu loh. Ya. Kembali lagi ke laptop. Secara teknologi atau secara istilah, akidah itu memiliki beberapa definisi. Salah satu yang kita ambil adalah definisi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini beliau lahir di Tunisia dan wafat di Mesir. Sahih. Rapat lagi. Wafat di Mesir. Lahir di Tunisia, wafat di Mesir. Jadi Tunisia ini adalah tanah kelahiran daripada Ibnu Khaldun. Ya, seorang bapak sosiologi terkenal. Ya, beliau ini luar biasa lah, ilmuwan dan sekaligus juga ulama. Menurut Ibnu Khaldun, nih catat ya, pengertian akidah secara istilah adalah ilmu yang berisi tentang argumentasi rasional. Nah, lihat nih. Ini akidah nih. Kemarin ada debat Muhammad Nuruddin, LCMA, lulusan debat sama Guru Gembul. Apakah akidah bisa diilmiahkan? Guru Gembul, aduh ya Allah. Itulah ketika orang berbicara di luar kepakarannya, itu mantakalama biguri fannihi ata biajaib. Seseorang yang berbicara di luar kapasitasnya, di luar kepakarannya, akan datang keanehan, akan datang kerusakan, akan datang ke ketidakjelasan lah, gitu loh. Itu Guru Gembul ngejelasin sama akademisi LCMA asal Timur Tengah, ya, sama jurusan seperti saya, seperti Sadarma, sama juga beliau akidah filsafat, akidah ilmu kalam, sama-sama juga belajar filsafat saya. Belajar akidah apakah bisa diilmiahkan? Ibnu Khaldun mengatakan, akidah secara istilah ilmu yang berisi tentang argumentasi rasional dalam mempertahankan akidah keimanan, juga berisi bantahan-bantahan terhadap keyakinan para pembid'ah dan orang-orang yang menyeleweng dari mazhab salaf dan ahli sunnah. Ibnu Khaldun. Lihat, ilmiah ini adalah, ilmiah itu dari kata ilmu, pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut Imam An-Nasfi, ulama-ulama sedunia sudah sepakat, ilmu pengetahuan ada didapat dari 3. Yang pertama adalah al-his. Al-his itu panca indera. Kita bisa tahu ini buku dengan melihatnya. Indrawi namanya. Empirik, terlihat. Gitu loh. Kita bisa mendengar ini huruf A, B, C, D. Indra pendengaran. Kita bisa mencium. Ini baunya bau mawar. Indra penciuman, perasa. Kita tahu ilmu pengetahuan daripada indrawi. Kemudian ada rasional, akal. Nah, inilah argumentasi rasional yang masuk akal. Kita dengan berakal, kita bisa tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 5. Nggak mungkin. Secara akal, itu cacat atau logika falasi. Logika yang cacat, logika yang salah, yang menyeleweng. Ya. Secara Ibnu Khaldun itu berkata dalam mempertahankan akidah, itu perlu argumentasi
argumentasi itu dalil-dalil, hujah-hujah, ya, untuk mempertahankan akidah keimanan. Juga berisi bantahan-bantahan atau rod dalam bahasa Arabnya, rod. Ngerod. Maka ada ilmu kalam, itu termasuk ilmu akidah juga. Ilmu berbicara, ilmu debat, ilmu jadal, ilmu nakosh, nakis, berdiskusi. Ya, karena keyakinan para pembidah. Yang mana pembidah ini juga tidak tahu arti dari bid'ah. Kadang-kadang mereka itu mudah membid'ahkan orang. Tapi dia tidak tahu dengan arti bid'ah sesuai dengan penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau bid'ah dikatakan 10 bid'atin dolalah, terus apa makna daripada man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna sunnatan hasanatan? Sanna di sana itu kelakuan artinya, bukan sunnah Nabi, bukan. Ya, man sanna itu ada tuh, man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya, siapa yang nanti artinya itu siapa yang melakukan, tuh lihat. Bukan, memang sunnah itu dari kata sanna ya sunnatan. Sanna ini artinya itu sunnah secara bahasa itu kelakuan, perilaku. Kata Rasulullah, siapa yang berlaku baik dia akan mendapat pahala, siapa yang berlaku jelek dia akan mendapat dosa. Kata Rasulullah, gitu loh. Di zaman Rasulullah itu ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdoa i'tidal, sami Allah liman hamidah, beda sama Nabi. Nabi Muhammad doanya sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Ada sahabat yang doa sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, rabbana walakal hamdu. Gitu doang lah, atau apa sih, saya lupa. Gimana Pak? Yang di sini tuh, yang kedua tuh, rabbana lakal hamdu. Bukan yang sami Allah liman hamidah. Bukan yang satu lagi. Bukan yang satu lagi. Saya jadi lupa. Sorry, saya lupa. Satu lagi adalah. Bukan. Jadi itu sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Itu yang Nabi Muhammad tuh. Ada satu lagi tuh sahabat yang beda. Saya lupa itu ya, pokoknya lah. Itu beda sama Nabi bacaannya. Nabi dengar. Dipanggil sahabat tuh, ini siapa yang baca ini? Gak pada berani tuh. Gak apa-apa. Apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah itu. Ya, baru diingetin, bener. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu bilang kepada sahabat, balik badan, ini siapa yang baca tadi? Gak berani itu para sahabat itu diam aja begini. Gak apa-apa. Ya. Tiba-tiba sahabat ngacung. Saya Rasulullah, kamu tahu nggak? Ketika kamu tadi baca, malaikat turun dan berebut mencatat apa yang kamu baca. Wah, langsung banyak para sahabat mengikuti bacaan-bacaannya. Ada juga bacaan Rasulullah dan bacaan sahabat juga. Dan ini diitifak disebutnya dengan hadis takrir, ketetapan Nabi. Gitu loh. Ketetapan Nabi disebutnya pada zaman sahabat. Kemudian apakah ada sahabat-sahabat Nabi yang setelah Rasulullah wafat tapi melakukan hal yang baru? Ada. Umar bin Khattab Rasulullah melakukan tarawih 11 rakaat. Umar bin Khattab 23. Bahkan ada yang lebih. Gitu loh. Karena Rasulullah udah wafat. Tapi nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa, sesuatu yang baik. Masana sunatan hasanatan. Kelakuan yang baik, sholat sunnah. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi banyak orang yang salah dalam memahami bid'ah. Dan orang-orang yang menyeleweng dari mazhab salaf. Maksudnya kayak gimana? Terkadang itu orang mulia dengan mazhab salaf. Iya. Tapi begini loh, kalau antum memang serius dengan mazhab salaf, pahami mazhab salaf itu seperti apa. Tidak semuanya kayak gitu. Banyak macam-macamnya mazhab salaf itu. Astagfirullahaladzim, itu orang-orang yang apa ya? Gimana ya, menurut saya itu nggak bijaksana dalam belajarnya. Pahami apa itu mazhab, apa itu salaf. Siapa aja ulama salaf. Beda ulama salaf dan ulama kholaf. Beda. Kalau memang mazhab salaf, jangan ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulama kholaf. Yang salaf itu Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Itu salaf. Setelah tabi'in itu salaf itu, tabi'in itu salaf. Gitu loh. Ke bawahnya tabi'in itu salaf.
Setelah itu generasi 100 tahun kemudian baru kholaf gitu loh. Banyak yang salah mengartikan. Katanya antum madhab salaf, tapi Ibnu Taimiyah, ini Muhammad bin Wahab. Ini gimana konsepnya? Kalau mau dengan madhab salaf, ikutin ya ulama-ulama yang dulu. Gitu lah. Salah memahami penafsiran. Kemudian juga tidak menerima perbedaan pendapat. Ya, tidak menerima perbedaan pendapat, akhirnya dia membenci orang tersebut. Itulah karena apa? Ada hatinya gak bersih. Belajar ilmu itu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena pengen dipuji. Bangga boleh, tapi jangan merasa diri paling benar. Itu kesalahannya, egoisme. Ya, nah, itu secara saya nggak akan spill terlalu banyak tentang pengertiannya. Nah, kemudian definisi sudah, bahasa secara apa namanya, secara istilah dan secara bahasa. Kemudian nama-nama akidah. Yang pertama dicatat. Tadi kita spill ilmu akidah itu bisa kita artikan atau bisa kita sebut ilmu tauhid. Yang pertama, kenapa disebut ilmu tauhid? Karena di dalam ilmu akidah itu membahas tentang pengesaan Allah. Tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan. Maka Pancasila itu ada yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada ilmu akidahnya itu. Harus bangga dengan Indonesia itu. Mempunyai Pancasila. Orang-orang negara-negara lain nggak ada. Yang pertama itu. Akidah itu membahas tentang ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid itu kenapa? Karena mengandung arti pengesaan terhadap Allah. Ya. Tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kitab Milal wa Nihal, saya ada kitabnya Saharastani. Asharastani itu mengatakan yang dimaksud dengan ilmu tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tauhid adalah Allah Maha Esa. Qul huwallahu, dari mana qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, bukan satu. Ahad sama wahid itu beda. Ahad itu enggak ada, enggak ada. Ahad itu ya ahad, udah. Ahad itu kalau wahid isnani, wahid isnain salasah, baru ada kalau wahid, bukan qul huwallahu wahid. Enggak bisa. Astagfirullahaladzim, zalim namanya. Itu contoh-contoh, jangan dipotong-potong. Tapi qul huwallahu ahad. Beda sama wahid, beda. Kalau wahid ada 2, ada 3, ada 4. Terdiri daripada pembagian-pembagian. Paham ya? Yang kedua ada ilmu usuluddin. Nanti ketika antum di Mesir tuh ada ilmu usuluddin. Saya juga ada ilmu usuluddin sebutnya. Istilah usuluddin itu apa artinya? Usuluddin, asal-asal agama atau pokok-pokok agama. Karena apa? Di dalamnya ada membahas tentang fondasi agama dan prinsip agama. Oleh sebab itu, ya, ilmu akidah itu sering disebut dengan ilmu usuluddin. Ya. Kita sering banget banyak ulama-ulama atau akademisi-akademisi itu ngebahas, ngambil referensi dalam kitab Milal wa Nihal. Jadi kitab Milal wa Nihal punya saya yang jadi referensi jurusan saya karena akidah dan ilmu kalam. Saya juga ini karya ulama sini, beliau masih hidup. Bagus banget, bukunya bagus banget, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bentar lagi tamat, tinggal segini lagi nih. Tuh, segini lagi. Tuh. Saya tuh sering apa ya, membaca itu membuat kita itu ketika kalian mulai terbiasa membaca itu akan kepo, kok bisa ulama berpikir seperti ini, kok bisa akhirnya cinta kepo baca terus begitu loh. Itu yang kedua, kembali ke laptop, ilmu tauhid, ilmu akidah itu disebut dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, kemudian juga ilmu aqaid, ilmu atau kalau disebut juga ilmu aqaid. Yang ketiga ilmu aqaid, yang keempat fiqhul akbar. Ya, fiqhul akbar ini merupakan nama lain daripada ilmu akidah Islam ya. Dan kebalikan daripada fikih asgor. Fikih akbar itu fikih yang besar. Kalau fikih asgor itu fikih yang kecil, yaitu hukum-hukum istihad. Kalau asgor itu hukum-hukum istihad, kalau fikih akbar itu mengandung tentang keesaan Allah, tentang keimanan. Ya. Yang kelima adalah ilmu kalam. Nah, ini jurusan saya, ilmu kalam. Ilmu kalam menurut Muhammad Abduh, seorang cendekiawan muslim,
Nah, ilmu kalam itu menurut Syekh Muhammad Abduh ini asal Mesir, ilmu tauhid ini sering dinamakan ilmu kalam. Ya. Juga Muqaddimah Ibnu Khaldun ada tuh. Ya. Syekh Muhammad itu mengatakan ilmu kalam sering disebut dengan ilmu akidah. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam ilmu teologi. Nah, ketika antum mendengar ilmu teologi itu ilmu akidah. Yang ketujuh ada ilmu hakikat. Ya, akidah juga. Ilmu ma'rifat, akidah juga. Ya. Pokoknya ilmu keimanan misalkan ada. Akidah juga. Ya, begitulah. Ada 8 ya. Tadi. Kemudian juga sumber akidah Islam. Tadi sudah disebutkan ada Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan juga dijelaskan. Kemudian juga ada ijma dan qiyas. Nah, ini ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengambil ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas ada, nanti ada sumber hukum yang selanjutnya ada istisna dan sebagainya. Waktu itu perbedaan pendapat, tapi yang ittifaq itu 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu yang 4 yang diambil benar-benar ittifaq begitu. Nah, terakhir pentingnya mempelajari ilmu akidah. Ini antum nih. Terakhir ini saya di urgensi belajar ilmu akidah itu saya ditaruh di akhir. Untuk sebelumnya antum ini bergerak, antum belajar ilmu akidah sebagai pondasi, antum belajar ilmu-ilmu yang lain agar antum tidak bisa ikut-ikutan kemana-mana. Ada yang begini ikutan, padahal itu menyimpang. Ada begini ikutan, padahal itu menyimpang. Jangan kayak itu. Urgensi mempelajari ilmu akidah Islam adalah dasar atau pondasi untuk mendirikan bangunan. Sekali lagi mendirikan bangunan. Antum sholat, tapi antum tidak beriman kepada Allah. Gimana? Sholatmu tidak bernilai. Antum, apalagi haji, umrah, sedekah, tapi tidak dilasani dengan keimanan. Gimana konsepnya, brother, sister? Gimana? Ada pondasinya dulu untuk mengkokohkan semuanya. Akidah itu. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, semakin kokoh pondasi yang dibuat. Ketika antum semakin belajar tinggi, antum juga harus semakin kokoh pondasi akidahnya. Ya, pondasi akidahnya. Kalau nanti pondasinya bangunan antum ini nanti lemah, ya bangunannya roboh, ambruk. Kalau ajaran Islam, kita bagi dalam sistematika akidah ya teman-teman. Ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah atau akidah, syariah dan akhlak. Nah, ini harus kita pelajari, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah itu membahas tentang keimanan tadi, syariah ini tentang fikih, akhlak ini ya akhlak, tentang adab. Ini harus kita pelajari 3 poin ini. Akidah, syariah, akhlak. Yang harus antum benar-benar pelajari. Akhlak ini di dalamnya ada daripada muamalah. Muamalah itu apa hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dengan makhluk. Seperti apa? Harus pahami itu seperti ngaji kehidupan tuh. Ngaji diri juga termasuk daripada akidah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia berpikir, kok bisa saya bernapas? Pasti ada yang menciptakan oksigen. Saya diberikan nikmat oksigen. Kok bisa saya diberikan? Kok saya ketika sakit dia bisa nyembuhin diri sendiri? Berarti ada yang kuasa. Ada yang kuasa yang mengendalikan, memberikan sehat dan memberikan sakit kepada kita manusia. Kita sendiri pun nggak kuasa sama diri kita sendiri. Coba kalau antum sakit, apa bisa antum sekarang sakit misalkan, lu ini contoh misalkan bukan antum ya. Contoh misalkan si Udin ini sakit lumpuh nggak bisa jalan. Apakah bisa Udin dalam waktu cepat besoknya langsung sembuh? Nggak bisa. Semua itu ada yang bilang, ada yang mengatur. Siapa? Allah, Tuhan. Itu untuk untuk orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis ngomong kayak gitu. Sekarang saya mau tanya, antum sakit, siapa yang siapa yang memberikan oksigen, siapa yang memberikan kamu sakit, dan siapa yang memberikan kamu sehat?
Bingung dia jawabnya. Bingung dia. Tuhan itu ada. Bagaimana cara membuktikan Tuhan itu ada? Simple. Antum ini berbicara sesuatu yang memang di luar akal manusia. Buktikan Tuhan itu ada. Jangan dulu ke Tuhan deh. Jangan dulu ke Tuhan deh. Sekarang saya tanya. Kamu punya ruh tidak? Kamu punya ruh tidak? Jawab. Punya. Buktikan ke saya kalau ruh itu ada. Buktikan ke saya kalau ruh itu ada. Bingung dia. Dengan diri sendiri pun dia tidak mampu, apalagi dengan Tuhan. Maka jangan berbicara Tuhan. Maka ada bilang la tufakir an zatillah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Gitu loh. Ya. Ruh itu ada, buktikan ruh itu kalau ada. Ya ada, gimana? Buktiannya. Ruh aja nggak bisa, jangan berbicara Tuhan itu ada. Memang ada Tuhan itu. Tadi analoginya gitu. Kamu percaya ruh, percaya ruh. Ruh itu ada buktikan ruh itu ada. Bingung dia nggak bisa jawab. Ruh itu makhluk. Kamu aja nggak mampu, apalagi Tuhan yang menciptakan semuanya. Itulah, ini gunanya kita belajar akidah, belajar filsafat, belajar logika, mantik. Ilmu itu banyak. Antum ini harus mengeksplor ilmu tuh luas. Ya Allah ya Rabb. Dah begitu ya. Ini pentingnya nih antum sebagai pondasi anak-anak muda belajar ini belajar itu tuh, ya. Dan Sayyid Sabiq ada juga menurut Toto Suryana, ilmu akidah itu bertujuan agar seseorang itu mengenal siapa dirinya dan mengenal siapa penciptanya. Tujuan akidah itu, ya, yang pertama. Kemudian juga ilmu akidah ini agar kita tahu apa perjalanan hidup kita. Kita itu diciptakan oleh siapa? Kita itu diciptakan untuk apa? Kita itu kemana jalannya nanti? Lewat mana ilmu akidah? Kalau antum nggak percaya Al-Quran, kitab-kitab Allah, nggak tahu. Al-Quran bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Itu Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Kita nggak tahu tugas kita sebagai khalifah. Karena Quran, karena iman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita jadi tahu perjalanan hidup kita. Maka jangan lupakan keilmuan. Antum masih muda, masih kuat dalam melangkah. Jangan menunggu tua. Belum tentu antum sampai tua. Belum tentu. Ya. Umur tidak ada yang tahu. Kematian itu pasti datang. Tidak melihat umur berapa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Perbanyak ilmu. Ya. Talabul ilmi ilal mahdi ilal lahad. Mencari ilmu dari di antum keluar, lahir, sampai antum nanti masuk ke liang lahat. Tidak ada berhentinya. Antum nanti menikah, tetap antum harus mencari ilmu. Ilmu tentang pernikahan, rumah tangga, bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami, ilmu itu. Akidahnya. Ya. Agar antum tidak salah dalam berpikir. Enggak boleh atau berbicara zat itu, Allah itu gimana, Allah enggak boleh. Enggak boleh ngomong-ngomong kayak itu, enggak boleh. Allah itu tidak boleh diserupakan dengan manusia, laisa kamitslihi syai'. Ya, ingat itu. Jadi pentingnya kita belajar ilmu akidah sebagai pondasi kita agar kita tidak terbawa angin, ya. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan, sudah sekitar kurang lebih 35 menit atau 40. Mudah-mudahan ini adalah pengenalan atau pengantar ilmu akidah yang ingin saya selalu gaung-gaungkan kepada teman-teman agar tidak goyah, ya. Karena sekarang lagi viral juga yang Ustadz Nuruddin Muhammad Nuruddin sama Guru Gembul itu, Guru Gembul memberikan sebuah keraguan kepada Islam dan keraguan kepada akidah dengan cara-cara beliau. Memang bagus gitu, membuat anak-anak muda itu bingung, dan juga kita sering diadu dombakan. Akidah itu juga memberikan kita kebijaksanaan. Ada di dalam ilmu akidah itu ada ilmu mantik, ada ilmu kalam dan ilmu jadal.
Kita nggak bisa belajar ilmu berdebat tanpa belajar ilmu mantik, ilmu berbicara. Di situ ada adab-adabnya, ada cara kita membantahnya. Ini ilmu akidah itu belajar itu juga. Tapi kebijaksanaan. Nah, ini di filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir bijaksana. Antum jangan suuzon. Antum belajar dengan baik, ikhlas dimanapun antum berada. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Syukran al husna ihtimamikum. Ida wajatum al khatar hadamini. Tetap semangat dalam belajarnya dimanapun kalian belajar. Stay tune di Marifatun Academy. Saya mohon. Karena insya Allah saya akan selalu, kita bukan saya doang, kita semuanya akan selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman agar antum semuanya terbekali dengan sesuatu yang baik. Tidak terus dikasih dengan khayalan-khayalan, dengan menghayal lah. Ustaz ganteng lah dan sebagainya. Enggak. Saya enggak mau kayak gitu. Kamu punya harga diri. Kamu punya harga diri. Dan kamu punya kehormatan. Maka kami ingin berikan untuk meningkatkan kualitas keilmuan teman-teman semuanya. Perempuan itu bisa, bukan hanya laki-laki. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Gus Fadis atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menyanyikan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Ukti. Ya, baik, silakan kepada Kak Ananda, kami persilakan. Ukti, apakah memang kalau kita berbicara tentang agama itu laki-laki dan perempuan terus berdua-duaan begitu, apakah memang hukumnya itu tidak boleh ya, Ukti? Harus kita mengajak satu orang gitu? Baik, kepada Gus Fadis, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Berdua-duaan ya jelas nggak boleh lah, walaupun itu membahas tentang ilmu. Nanti itu akan terjadinya fitnah. Itulah disebut dengan, tadi yang saya bilang, di dalam agama kita tuh ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Akhlak ini ada muamalah, hubungan sosial. Muamalah ini harus kita jaga. Kalau antum berduaan, ya, walaupun itu bahas tentang ilmu agama, itu nggak boleh, nanti jadi fitnah. Karena itu menyimpang daripada sosial. Yang istilahnya belum halal, tiba-tiba berdua. Ya, nanti banyak orang fitnah, oh ini anti gimana, belajar ilmu gini. Ya, kita nggak ada yang tahu. Ya, walaupun itu belajar ilmu agama, nanti jadi fitnah. Dan juga akhlaknya jelek kayak gitu. Pantas nggak sih? Dia bukan siapa-siapa, tapi dia berduaan kayak gitu, pantas nggak menurut antum? Pantas nggak? Nggak pantas. Ya, nggak pantas gitu loh. Apalagi satu tempat. Ya kalau misalkan jauh juga ya, misalkan lewat online ini kan nggak berduaan bisa. Tapi bahas ya, misalkan ada yang nanya tentang ilmu ya jawab aja sewajarnya. Jangan kayak sudah bahas tentang ilmu, tiba-tiba Ustadz lagi apa? Ustadz, aku rindu apaan sih kayak gitu kan? Juga ada, saya juga sering gitu. Saya saya ke saya gitu. Ustadz lagi apa? Gus lagi apa? Saya bilang dalam hati, ya apaan sih? Kamu tuh punya apa namanya? Kamu boleh, tapi jangan kayak gini juga gitu loh. Jangan kayak gini juga. Udahlah gitu loh. Maksudnya kalau antum niat belajar ya belajar gitu, jangan modus gitu. Modus dengan cara bertanya. Begitu loh. Nah, ya jadi secara akhlak pun sudah menyimpang. Ya. Nah, baru masuk kepada hukum. Nah, kan sebutnya khalwat, berduaan walaupun bahas ilmu agama. Seperti itu, jadi tidak boleh. Ya. Menyimpang daripada akhlak, etika. Kita punya etika. Ya, Indonesia itu terkenal dengan etika, adab. Ya, paham ya? Kemudian yang saya pengen juga mengingatkan antum ini paham agama itu, antum melihat laki-laki pakai gamis. Masya Allah, pesona paham agama, endase paham agama nanti
Saya kayak kesel sumpah. Ada orang yang kayak gitu tuh, muji-muji karena dia pakai pakai gamis. Masya Allah, pesona agama, saya tes ini. Kesel. Saya udah kesel kayak gitu loh. Sini saya tes. Kalau nggak fokus sama saya, sama teman saya yang lain tuh. Teman-teman saya pun yang di pondok pesantren, yang di Timur Tengah, yang dimanapun nggak kayak gitu banget. Jadi kadang-kadang karena good looking, karena ganteng, pakai gamis, paham agama, endase peang, kata dia itu. Saya kesel. Saya tanya, ya kan. Nanti ya, nggak bisa jawab, baru itu yang katakan antum paham agama. Nggak juga, nggak bisa dinilai, ditolak ukur dengan pakai gamis, nggak bisa. Ada guru saya keluar pakai jaket, pakai lepis, naik motor, kayak tukang ojek. Kamu tahu nggak ilmu beliau? Itu guru saya, rambut panjang, pakai ini, naik motor, tapi ilmu agamanya ya Allah. Saya pun belajar ke beliau. Karena saya akui keilmuannya tentang ilmu nahwu sorof ya. Kada ada guru saya yang ilmu ini ada. Jadi pakaian itu bukan standarisasi paham agama. Kalau antum pengen yang paham agama, cari juga yang akhlaknya baik. Banyak sekarang oknum-oknum yang dikatakan dia berpakai baju muslimah, ngomongnya islami, tapi munafik. Munafik itu nggak munafik. Ya, ketika saya dengar banyak banget saya dengar. Jadi dia katanya ustadz, terus dia menipu, nikah dua kali sama yang masih muda. Tiba-tiba pas sudah nikah, perempuannya umur 19 tahun, si ustadz ini umur 30 tahun. Dia itu udah nikah malah, masih punya. Pulang ke Indonesia, nipu. Ngomongnya belum pernah nikah, ternyata udah pernah nikah. Tahu nggak? Yang istri barunya, si mudanya 19 tahun, itu dinikahi sama dia, pas sudah nikah, disiksa di KDRT. Awas, paham agama belum tentu akhlak yang baik ya. Cari yang paham akhlak yang baik, itu aja. Oke? Syukran. Baik, terima kasih kepada Gus Hadis atas jawabannya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Baik, kepada Kak Imam, silahkan untuk open mic jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, izin bertanya. Tadi sekilas saya dengar Ustaz bawa tentang logika atau bisa disebut mantik. Gimana Ustaz? Jadi Ustadz ketika Ustadz bicara, Ustadz bicara tentang logika atau mantik, benar? Jadi saya ingin bertanya tentang masalah mantik. Apakah ada respon ulama mengharamkan logika atau mantik? Mohon dijawab. Baik, kepada Gus Hadis kami persilahkan untuk menjawab. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Ustadz Imam. Ya ada, jawabannya ada. Jadi dulu ketika zamannya Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama sebelumnya itu bukan hanya ilmu mantik tapi juga ilmu filsafat ya. Itu sempat ulama itu berdebat mengatakan ini berbahaya ketika orang membahas tentang ilmu filsafat atau logika kemudian ke mantik. Jadi beda ya. Ilmu logika atau ilmu mantik sama aja, tapi filsafat itu beda. Sekarang itu filsafat itu sedang independen lah, diilmukan secara khusus lah, seperti ilmu fikih gitu, ilmu filsafat itu.
Itu jadi kontradiksi, banyak banget ulama-ulama yang mengharamkan juga, ilmu mantik terutama. Dengan alasan-alasan yang memang menurut saya pribadi ketika melihat alasannya, itu bisa menimbulkan keraguan kepada keimanan umat muslim. Seperti orang-orang ateis, orientalis. Alasannya itu banyak banget gitu loh. Ulama-ulama yang terlalu ke kanan gitu loh. Tapi tidak melihat sisi baiknya. Ketika antum ini mantik itu kan alat, disebutnya itu alat. Alat seperti nahwu, sorob, itu alat gitu loh. Agar kita apa? Agar kita berpikir dengan baik, agar kita berpikir logikanya nggak cacat. Allahu Akbar. Nah, dan itu menjadikan alat kita membantu dalam memahami ilmu agama dan membantu untuk mengerod atau membantah orang-orang yang tidak paham agama. Jadi jawabannya ada. Tapi mohon maaf, ulama tersebut adalah ulama yang memang ya mungkin dalam artian terlalu ke kanan lah, karena katanya itu nggak ada di zaman Nabi, ada yang bilang kayak gitu. Itu nggak ada Nabi ngajarin kayak gitu. Tapi beliau tidak terjun dulu loh, tidak mempelajari apa itu mantik, apa itu yang dibahasnya apa aja. Izin Ustaz, Itulah pokoknya. Jadi tidak mendalami, asal bicara dulu loh. Dia asal izin, bicara, tapi kenapa? izin Ustaz. Tadi mohon maaf nih Ustaz, saya potong. Dia Tadi nggak Ustaz ngomong tentang ulama terlalu ke kanan yang mengharami. Sedangkan yang saya tahu, yang mengharami itu Imam Imam Solhah dan Imam An-Nawawi. Sedangkan yang kedua itu Imam An-Nawawi termasuk salafus soleh, ahli ahlak. Kalau dibilang terlalu ke kanan, menurut saya kurang pas. Karena Imam An-Nawawi itu termasuk ahli alat. Oke. Apakah antum Gimana, Ustaz? sudah membaca penjelasan Imam Nawawi terkait tentang ilmu mantik? Gimana? Apakah antum sudah paham apa yang dimaksud dengan pengharaman atau penolakan terhadap ilmu mantik yang dikatakan Imam Nawawi? Itulah saya bertanya, kenapa Imam An-Nawawi mengharamkan, bukan mengharamkan, gimana ya? Kalau setahu saya, ya yang saya pernah baca, saya lupa nama kitabnya apa. Dulu pernah kita bahas, Imam Nawawi itu memang pernah mengatakan hal seperti itu. Cuman dengan dasar karena pada zaman itu ilmu tersebut melemahkan akidah Islam. Begitu. Yang saya pahami daripada perkataan Imam Nawawi. Dan kondisinya itu sedang tidak stabil. Kenapa Imam Nawawi itu tidak menyarankan untuk belajar ilmu akidah, bahasa lemesnya lah. Gitu. Itu yang saya pahami apa yang dikatakan Imam Nawawi ya dalam untayan perkataan Imam Nawawi tersebut. Oke, Ustaz, terima kasih. Syukron. Nanti kalau misalkan kurang puas, kita diskusi atau DM saja saya, Ustadz Imam. IG saya ada far_is18. Karena kalau saya terlalu bahas di sini, kasihan anak-anak. Oke, siap Itu Ustaz, aja. siap. Paham. Baik, silakan jika ingin bertanya lagi, ada satu pertanyaan lagi jika ingin bertanya untuk pembahasan materi pada malam hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ukti, silakan. Oke, dan saya ingin bertanya, apabila kalau kita ada yang saya sudah pernah lihat hadisnya Rasulullah itu, bila kalau kita mencintai seseorang, maka sampaikanlah kepadanya. Terus banyak bilang, kalau kita mencintai seseorang itu sementara orang yang kita suka itu, dia ada juga yang dia suka. Terus apakah boleh itu kita ungkapkan rasa suka kita kepadanya, sementara orang yang kita suka itu dia ada juga yang dia suka. Apakah boleh itu? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kepada Gus Fadis, kami persilakan untuk menjawabnya. Apa tadi kurang jelas apa? Ketika kamu ada hadis Nabi, ya benar ada. Ketika kamu mencintai seorang, katakanlah perasaan kamu kepada dia. Terus apa tadi?
katakanlah perasaan kamu kepadanya, terus sementara orang yang kita suka itu dia mempunyai pasangan, apakah boleh kita mengungkapkan? Begitu. Oke. Tentang perasaan ya. Aduh ya Allah, ya Rabb. Saya lemah masalah ini. Saya nggak kuat kalau masalah perasaan itu. Begini. Jangan ketawa. Jadi Rasulullah itu memberikan ungkapan seperti itu untuk supaya hati kita atau perasaan kita itu ketika ingin mengungkapkan itu tidak apa ya istilahnya itu, tidak terhalang gitu loh. Udah, kamu ungkapin saja. Itu sesuatu yang baik soalnya. Dan menurut saya pribadi ungkapan cinta tersebut itu cintanya kan kita masih banyak penafsiran, apakah cinta sebagai teman atau cinta sebagai keluarga, sahabat, kan kita nggak tahu. Banyak orang yang berpandangan bahwasanya cintanya cinta seperti saya yang pengen jadi kekasih lah gitu. Ada yang banyak ngomong seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengucapkan kepada orang yang sudah punya pasangan? Ya, itu ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan yang kita lihat dari sisi sosial atau sisi menghargai. Ketika ada misalkan ada namanya bukan Yuni, jangan. Namanya Yogi sama Dinda. Dia sudah menikah, Yogi sama Dinda. Kemudian datanglah si namanya Angel, misalkan namanya Angel, Yogi dan Fatima sudah nikah. Si Angel ini suka ke Yogi. Terus ingat kepada perkataan Rasulullah, ketika kamu mencintai seseorang, katakanlah perasaanmu kepada dia. Gimana? Misalnya itu, apakah boleh? Ada dua. Ketika kamu bisa menahan, ya bisa menahan itu nggak apa-apa, nggak menjadi kewajiban atau keharusan kamu untuk mengatakan. Tapi aku nggak kuat, pokoknya pengen banget nyatain gitu loh. Ya udah, datangi kedua pasangan tersebut dengan bicara dengan baik-baik. Siapa tadi? Dinda ya. Ngomong ke istrinya dulu. Kak Dinda, saya ada perasaan ke suami Kak Dinda. Tapi karena sudah menikah, ya saya mohon maaf. Itu saya hanya mengungkapkan saja perasaan saya. Ya, tolong jangan marah-marah, ini hanya perasaan saja. Begitu loh. Udah, bicara dengan baik-baik, nggak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa. Nggak ada kok yang ngelarang. Bicara dengan baik-baik. Kalau kamu bener-bener nggak bisa nahan pengen ungkapin gitu loh ke Yogi itu. Kalau nggak ungkapin itu nggak tenang, gelisah. Ya udah ungkapin, nyamperin, Kak Yogi, Kak Dinda, aku minta maaf. Terutama kepada Kak Dinda. Kalian sudah menikah, tapi saya mau jujur, Kak Dinda, saya minta maaf. Tolong jangan marah, Kak Dinda. Saya ada perasaan ke Mas Yogi. Saya mencintai Mas Yogi. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya mohon maaf. Sekarang saya sudah plong dan saya tidak ada gelisah lagi. Terima kasih. Udah, tinggalin. Selesai. Pengen jadi istri kedua. Apa gimana gitu loh. Udah gitu, nggak apa-apa. Tapi dengan jalan musyawarah dengan baik-baik. Kalau kamu bisa menahan ya nggak usah. Itu hanya ungkapan agar kita itu, Rasulullah tuh bilang, agar kamu itu gentleman untuk laki-laki. Laki-laki tuh gentleman, datangin gitu loh ke apa namanya, ke orang tuanya, bilang gentleman, ta'aruf, langsung ke sana. Jangan ngomong-ngomong di sosmed, aku mencintaimu lebih dari apapun. Fred datang ke rumahnya, ke sana. Itu datang ke ibunya, minta, aku mencintai anak ibu, aku mencintai anak bapak. Ya udah nikah, tapi belum siap nikah, nggak ada duitnya. Tapi kayak gini Ustadz, kayak kebanyakan teman saya di kelas ada yang pacaran gitu, saya nggak tahu juga apa mau mengucapkan sama mereka, kayak larangan begitu. Kamu kalau nonton TikTok saya itu, sik promosi dulu nggak tuh? Kalau kamu nonton TikTok saya itu ada tuh. Jangan lupa curhat nih. Iya, curhat dong. Ustadz Imam. Nih, apa tuh namanya? Ada seorang seorang penyair lah mengatakan, kamu
ada satu orang yang kamu harus jauhi ketika kamu ingin menasehatinya. Anak kecil dinasehati masih bisa, apalagi orang-orang biasa. Ada yang tidak, yang harus kamu hindari ketika ingin menasehati. Itu apa? Orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu jangan kamu nasehati. Kenapa? Biarkan sendiri dia tenggelam dengan cintanya dan dia merasakan sakitnya rasa jatuh cinta. Sudah terjalin mereka berdua. Kamu sudah nasehatin tapi mereka nggak mau dengerin kamu. Ya udah, kamu sudah gugur kewajiban kamu sebagai seorang muslim untuk menasehati. Kan kata Allah, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Udah kamu nasihati, ya udah. Dia nggak terima, ya udah. Kamu konsepnya la ikraha fiddin, jangan ada paksaan dalam beragama. Memang tahu gitu loh. Man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi fa lam yastati fa bilisanihi fa lam yastati fa fi qalbihi wadalika adaful iman. Ada kemungkaran susah, udah pakai tangan digebrak nggak bisa, udah pakai apa namanya, pakai lisan nggak bisa juga. Doain aja semoga dia sadar dan dia menerima akibatnya sendiri nanti. Yang penting kamu nggak dosa lagi. Itu simpel. Itu salah satu seni dalam bersikap bodo amat, itu seperti itu. Syukran. Baik, semoga terjawab ya Kak Ananda. Baik, terima kasih kepada Gus Faris atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan kepada peserta kajian malam ini yang ingin bergabung ke Madifatun Academy, bisa langsung saja follow dan DM IG kami di @madifatuna_academy. Baik, acara yang selanjutnya ialah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Gus Faris kami persilahkan. Ya teman-teman semuanya, marilah kita berdoa sebagai adab kita sebagai seorang muslim untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusannya. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa lana Muhammad wa sallim wa tabarak ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ma'afin, mutafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tu'ina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha min syaitan rafa'na bika innaka antal jadul balighun nabi sallallahu ghayat min jami'il khairati fil hayati wa dhil mamat. Allahumma ighfir lana dunubana wa lana warham kama rabbana sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna min ahli ibadah. Allahumma ij'alna min ahli khair. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ahli istiqamah. Allahumma yassir umurana wa tawil umurana wa sahih ajsadana daiman haytina daiman hadina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa alimi syamsika bin abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Agisna bi qudri hajati ya Allah. Bi barakati salawat ala nabi Allahumma sallim dal fatih lima aglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله كما عودتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك إجابة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk apa namanya Ustadz Imam nanti kalau pengen diskusi
Jadi saya aja ya, karena kasihan teman-teman. Di sini masih banyak orang-orang awam. Ketika saya terlalu bahas tentang ilmu mantik atau ilmu filsafat, nanti bisa DM saja ya di Instagram. Syukran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatin Akademi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Faris atas ilmunya. Saya izin ya teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa selalu datang di kajian selanjutnya. Assalamualaikum.